Kisah Nabi Muhammad SAW ketika Allah turun tangan dalam perang Khandaq. Di tengah pertempuran Khandaq yang masih berlangsung sengit, ada segolongan kaum Quraisy yang merasa bosan dan tak sabar ingin menerobos Madinah. Mereka adalah Amr bin Abdul Wud, Dirad bin Khattab, dan Ikrimah bin Abu Jahal yang memimpin sebagian pasukan berkuda untuk mencari celah parit yang dapat dilalui. Namun setelah mereka berhasil menemukan celah tersebut, kuda-kuda mereka justru terjebak di parit dangkal yang dipenuhi dengan genangan lumpur. Meski begitu, Amr bin Abdul Wud masih berlaku sombong dengan menantang duel kaum muslimin. Aku adalah Amr bin Abdul Wud, dikenal sebagai jagoan Quraisy yang tak pernah terkalahkan. Aku menantang duel bagi siapapun yang berani melawanku. Ali bin Abi Thalib yang saat itu sedang bertugas di pos yang tak jauh dari tempat terjebaknya orang-orang Quraisy tersebut menjawab tantangan dari Amr, sehingga adu pedang di antara keduanya pun tak dapat terelakkan. Amr bin Abdul Wud memang seorang lelaki tua yang memiliki banyak pengalaman berperang. Namun meski memiliki tubuh yang besar dan seorang ahli pedang, tetapi berkat pertolongan Allah, Ali bin Abi Thalib dapat mengalahkannya. Sementara itu di saat pertempuran masih berkecamuk, Huyai bin Akhtab, pemimpin Yahudi dari Bani Nadir, menemui Ka'ab bin As'ad dan menghasut pemimpin Yahudi dari Bani Quraisyah itu untuk mengkhianati kaum muslimin. Wahai saudaraku, lupakan saja perjanjian kalian dengan Muhammad itu. Sekarang inilah waktunya untuk kabilah-kabilah Yahudi bersatu. Jangan mengajakku untuk memerangi muslimin. Aku tak mau lagi berurusan dengan Muhammad. Kau tenang saja, aku membawa 10.000 pasukan Ahzab yang siap mendukungmu memerangi Muhammad dan pengikutnya. Ka'ab bin As'ad yang awalnya menolak ajakan Huyai karena ia ingin mempertahankan janjinya dengan Rasulullah SAW, akhirnya berkhianat dan berbalik memerangi kaum muslimin. Pengkhianatan itu pun kemudian membuat Bani Quraisyah berniat menyerbu pemukiman kaum muslimin yang saat itu kebanyakan hanya wanita dan anak-anak. Saat ini para laki-laki kaum muslimin itu sedang sibuk berperang. Ini adalah kesempatan kita untuk merampas wanita dan anak-anak mereka. Di pemukiman muslim, salah satu sahabiah, Sofia binti Abdul Muthalib, menyadari kehadiran seorang Yahudi dari Bani Quraisyah yang hendak menyerang mereka. Berkat kecerdasan beliau, ia mampu membunuh orang Yahudi tersebut. Untuk menghentikan penyerbuan dari orang-orang Yahudi lainnya, Sofia kemudian meletakkan mayat orang Yahudi tersebut di halaman depan rumah, supaya seolah-olah tempat tersebut terdapat laki-laki muslimin yang menjaga mereka. Maka ketika Ka'ab dan Yahudi Quraisyah lainnya tiba, mereka pun termakan oleh strategi Sofia tersebut. Sial, aku kira tak ada lagi laki-laki muslimin yang berjaga di Madinah. Kalau begini, sebaiknya kita mundur saja dan tidak usah menyerang mereka. Atas kejadian itu, orang-orang Yahudi Quraisyah pun pergi dan beralih mengumpulkan bahan-bahan makanan untuk mendukung persediaan makanan kepada pasukan Ahzab. Saat malam telah tiba, Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin untuk bergantian berjaga malam di sekitar parit. Sementara itu, beliau SAW ikut berjaga bersama sahabatnya meski pada saat itu cuaca sangat dingin. Ketika berita tentang pengkhianatan Bani Quraisyah tiba kepada Rasulullah SAW, beliau kemudian mengutus Maslamah bin Aslam bersama 200 orang pasukan dan Zaid bin Haritsah bersama 300 orang pasukan untuk menjaga kota Madinah. Karena beliau SAW khawatir terhadap kaum wanita dan anak-anak. Nabi SAW juga mengirimkan Zubair bin Awam untuk memeriksa kebenaran berita pengkhianatan itu. Kemudian ketika Zubair tiba di pemukiman Quraisyah, ia menjumpai mereka dalam keadaan mabuk-mabukan dan sedang menghina Rasulullah SAW. Zubair bin Awam segera kembali kepada Rasulullah, kemudian menceritakan apa yang telah dilihat dan dialaminya. Ya Rasulullah, berita pengkhianatan itu benar. Bani Quraisyah telah terang-terangan mengakuinya dan mereka juga menghina-hina engkau sambil mabuk-mabukan.
Hati kaum muslimin mulai merasa ngeri dan terguncang setelah mendengar berita tersebut karena musuh datang menyerang dari atas dan bawah mereka. Kaum muslimin tak dapat lagi fokus pada perang di parit. Prasangka-prasangka buruk terhadap Allah dan takdir pun mulai menghinggapi hati mereka. Di tengah situasi yang mencekam itu, orang-orang munafik mulai angkat bicara. Dan hal itu justru semakin mengacaukan iman kaum muslimin. Sudah kami duga perang ini adalah perbuatan sia-sia. Sebentar lagi kita semua akan mati konyol. Sungguh perkataan Muhammad dan Tuhannya adalah tipu daya. Malam hari berikutnya, datanglah Nu'aim bin Mas'ud, sahabat Rasul yang berasal dari suku Ghatafan. Ia kemudian berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah masuk Islam, sedangkan kaumku masih belum mengetahui keislamanku. Maka perintahkanlah aku sehingga aku dapat membantumu." Engkau hanya seorang diri. Apakah yang dapat engkau perbuat? Sekalipun demikian, buatlah semampu engkau supaya musuh kalah, karena sesungguhnya perang itu adalah tipu muslihat. Kemudian Nu'aim pergi menuju orang-orang Bani Quraidah yang telah merusak perjanjiannya dengan kaum muslimin. Tatkala orang-orang Bani Quraidah melihat kedatangannya, mereka memuliakan Nu'aim karena ikatan persahabatan di antara mereka telah terjalin sejak lama. Wahai Bani Quraidah, kalian tentu sudah mengetahui tentang persahabatanku dengan kalian dan kekhawatiranku atas diri kalian. Sesungguhnya sekarang aku ingin bercerita sesuatu kepada kalian, tetapi kumohon supaya kalian merahasiakannya. Iya, tentu saja kami akan merahasiakannya. Kalian tentu sudah menyaksikan sendiri apa yang menimpa Bani Qainuqa dan Bani Nadir. Mereka telah diusir dan kehilangan semua harta benda serta rumah-rumah mereka. Akan tetapi, orang Quraisy dan orang Ghatafan tidaklah seperti kalian. Bila mana mereka melihat ada kesempatan, mereka pun akan segera menggunakannya. Dan apabila tidak, maka mereka kembali ke negeri mereka masing-masing. Adapun kalian tetap hidup bersama Muhammad, sedangkan kalian sendiri tidak akan mampu memeranginya. Untuk itu, aku menyarankan kepada kalian, sebaiknya jangan ikut campur dalam perang ini. Tetapi jika kalian telah yakin mendapat jaminan dari orang Quraisy dan orang Ghatafan bahwa mereka tidak akan meninggalkan kalian begitu saja sesudah perang, maka hendaknya kalian mengambil orang-orang terhormat dari kalangan mereka sebagai jaminan. Ternyata Bani Quraidah menanggapi baik usul yang diajukan oleh Nu'aim dan mereka mau melakukannya. Kau benar wahai saudaraku, sungguh kita harus mengambil jaminan dari orang-orang Quraisy dan Ghatafan itu. Kemudian Nu'aim pergi dan menuju orang Quraisy. Ia berkumpul dengan para pemimpin Quraisy dan mengatakan kepada mereka, Wahai kaum Quraisy, kalian tentu sudah mengetahui kecintaanku terhadap kalian. Dan sekarang sungguh aku membicarakan sesuatu yang penting dengan kalian. Tapi aku berharap supaya kalian mau menyembunyikannya. Dan janganlah kalian membocorkan bahwa aku telah mengatakannya kepada kalian. Kami bersedia melakukannya. Jadi katakanlah apa itu, wahai Nu'aim sahabatku. Sesungguhnya Bani Quraidah telah menyesali apa yang telah mereka lakukan terhadap Muhammad. Mereka telah menyurat kepadanya, menyampaikan penyesalan, dan untuk membuktikan hal itu mereka menawarkan kepada Muhammad beberapa dari kalian sebagai sandera di tangan Muhammad. hal serupa juga dilakukan oleh Nu'aim kepada suku Ghatafan dan mereka pun termakan oleh ucapan Nu'aim. Demikianlah siasat Nu'aim untuk memecah belah pasukan Ahzab. Ketika pada hari Jumat, pemimpin pasukan musyrik yakni Abu Sufyan meminta kepada Bani Quraidah untuk mempersiapkan pasukan untuk pertempuran berikutnya di hari Sabtu. Wahai teman-teman Yahudiku, besok kita persiapkan pertempuran lanjutan yang lebih besar. Besok adalah hari Sabtu. Itu adalah hari terlarang bagi kami melakukan aktivitas. Selain itu, kami juga meminta sandera untuk membuktikan kesungguhan kalian bersama kami. Mendengar alasan Bani Quraidah ini, suku Quraisy dan Ghatafan menjadi semakin yakin tentang yang dikatakan Nu'aim. Sejak saat itu, kecurigaan dan perpecahan mulai menjalar di pasukan Ahzab. Di sisi lain, Rasulullah SAW yang sambil bertahan dan berpikir tentang cara menghadapi musuh, beliau juga terus berdoa.
Ya Allah yang menurunkan kitab suci yang amat cepat perhitungannya, kalahkan pasukan sekutu. Ya Allah, kalahkan mereka dan goncangkan mereka. Doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin dikabulkan Allah. Peristiwa tersebut terekam dalam Al-Quran pada surat Al-Ahzab. Allah membantu kaum muslimin dengan menurunkan angin kencang yang sangat dingin sehingga memporak-porandakan kemah pasukan Ahzab. Angin kencang itu menghancurkan pertahanan musuh dan membuat mereka memilih meninggalkan Madinah dan kembali ke negeri mereka masing-masing. Sementara angin tersebut tidak berdampak terhadap pasukan muslimin. Dari peristiwa ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa kekalahan pasukan Ahzab itu semata-mata adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang Rasulullah sabdakan. Tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa. Terbukti janjinya, Dia muliakan tentaranya, dan Dia sendiri yang mengalahkan pasukan musuh. Demikianlah berakhirnya pertempuran Al-Ahzab atau pertempuran Khandaq. Terdapat beberapa hikmah yang bisa kita pelajari, di antaranya adalah 1. Sebagai umat Islam yang beriman, kita sepantasnya mengikuti jejak Rasulullah dan para sahabat yang selalu tegar menghadapi cobaan, tidak berburuk sangka kepada Allah, dan selalu sabar dan bertawakal hingga datangnya pertolongan Allah. 2. Sofia binti Abdul Muthalib mengajarkan kepada kita bahwa tidak adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan ketika harus memperjuangkan agama Allah, dan siapapun mempunyai hak yang sama untuk membela diri dan kehormatannya. 3. Di tengah pergolakan emosi dan ketakutan yang menghantui kaum muslimin, Rasulullah sebagai pemimpin umat mampu menjaga suasana hati kaum muslimin agar tetap kondusif dan tidak terpecah belah. Beliau juga terus memotivasi pasukannya agar tetap semangat dan optimis meski di tengah banyak kekurangan. Karena begitulah sikap seorang pemimpin sejati dalam memimpin pasukannya. Wallahu a'lam bishawab.